Haleluya. Dengan apakah akan kita balas segala kebaikan Tuhan? Dia yang sudah menolong kita, Dia yang sudah menjadi keselamatan kita. Dan biarlah ada satu pujian yang lama lagi, yang biarlah hari kita berdoa, pujian itu boleh mendorong kita, mempersiapkan hati kita untuk menjadi saksi Dia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar. Sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Inilah yang kita ingat. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah kami. Karena kami tahu hanya Engkau Allah kami yang hidup. Satu-satunya Allah kami yang luar biasa dan dahsyat. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini Bapa, kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Allah kami yang besar. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
Kami siap untuk memuji Engkau dengan penuh sukacita. Amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa, dia Allah kita yang hebat dan dia hidup, dia mati tapi dia sudah bangkit bagi kita semua. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari sama-sama katakan, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, jadi berarti sebab dia hidup, jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, haleluya. Yes, dia hidup, Yesus hidup selamanya. Haleluya. Kita mau terus naikkan pujian kita bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan dan dia berikan tanggung jawab untuk kita melakukan apapun sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu
teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari kita katakan bersama. Akan ku pikul salibku, tunjuklah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, tunjuklah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Katakan sekali lagi. Akan ku pikul salibku, tunjuklah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. Hati bersyukur. Hari yang terbaik. Ku mau bersyukur untuk hari ini. Hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Hari ini hari yang terbaik. Bahkan setiap hari dalam kehidupan kita, kalau Allah beserta kita, senantiasa hari terbaik yang disiapkan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami mau senantiasa Bapa mengenal lebih lagi Engkau secara pribadi, untuk selalu terhubung dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku
menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas Tuhan. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapa yang baik, biarlah firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang berdaulat di dalam setiap langkah kami. Supaya setiap jalan kami, setiap langkah kami ada bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu dan mau belajar bagaimana kami sebagai orang percaya yang telah Engkau selamatkan boleh memiliki tanggung jawab. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap, berbicaralah. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Kami percaya Tuhan, setiap kata yang keluar dari bibirnya datangnya dari hati-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap dan berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Hari yang luar biasa, amin. Saya pagi-pagi udah tiba, jam 7.35 sudah tiba karena anak saya harus ke Pluit, jadi katanya lebih cepat ya. Saya senang sekali kalau boleh datang lagi, boleh ketemu lagi. Saya merasa itu berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita mau bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab dari setiap kita orang yang percaya, tanggung jawab dari setiap kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau kita melihat dari dua perikop. Satu adalah kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Kemudian Matius 25:14 sampai 30. Tanggung jawab dari orang percaya. Apa sih sebenarnya tanggung jawab kita? Jadi kalau saya ditanya, apa sih tanggung jawab saya sebagai orang percaya? Saya mengatakan tanggung jawab saya itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan hal yang begitu besar di dalam kehidupan saya. Mari kita lihat, kita akan buka dari kitab Filipi pasal yang kedua. Oh, tulisannya biru ya? Bisa baca, oke. Filipi 2 ayat ke-5 sampai yang ke-7. Karena ini hanya 2-3 ayat. 2-3 ayat, kemudian juga ayat 10 dan 11. Kita baca saja bersama-sama ya. Bagus. Filipi 2 ayat ke-5 sampai ke-7 dan 10 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
ayat ke-10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat terakhir, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, jadi kalimat ini dari perikop ini ada dua ayat yang sangat penting. Ayat ke-10 dan ke-11 yang mengatakan bahwa supaya apa? Yang Tuhan mau adalah supaya semua lutut bertelut segala yang ada di langit dan di bumi, di atas bumi, di dalam bumi termasuk Anda dan saya. Semua kita itu betul-betul mau bertekuk lutut. Dan kemudian bukan itu saja. Juga semua lidah, supaya lidah semua orang yang ada di bumi ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Raja. Nah, itulah sebenarnya keinginan Tuhan yang paling hakiki. Ya, Tuhan mengatakan bahwa satu saat nanti yang Dia ingin lihat bukan betapa suksesnya kita di dalam kehidupan, tetapi setiap orang yang ada di dunia ini bertekuk lutut dan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dan itu menjadi tanggung jawab setiap orang percaya supaya betul-betul dunia ini terselamatkan oleh apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak membawa sukacita di dalam hati Kristus karena tidak semua orang bertekuk lutut. Dan ini sangat penting. Oleh sebab itu yang Tuhan mau adalah setiap lutut bertelut. Katakan ke sebelah Anda, setiap lutut bertelut. Dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Raja, ya. Itulah yang Tuhan mau. Nah, ingat, karena siapapun yang tidak percaya tidak akan menerima Kristus, tidak akan menerima keselamatan, tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Ini sangat berbahaya. Kita tahu bahwa setiap manusia berdosa. Mulai dari saat Adam dan Hawa, pada waktu Hawa dan mulai masuk ke dalam dosa, kemudian Adam mengikuti. Kalau saya mengatakan sebenarnya Adam duluan ya yang masuk ke dalam dosa ya. Saya karena wanita jadi saya bilang begitu. Mengapa? Karena kita semua tahu kalau kita baca sejarahnya itu. Ketika Hawa berhadapan dengan ular, itu Adam ada di sampingnya. Betul? Jadi kalau dia tahu istrinya itu sudah diganggu oleh iblis, kemudian dia diam saja, sebenarnya dia membenarkan. Itu loh menurut saya ya. Dia membenarkan, dia itu menyetujui. Kalau tidak dia harus bilang jangan begitu Hawa. Betul gak Siska? Ya harus gitu ya. Jadi kalau ada dosa ya istri itu salah siapa? Salah suami. Bagus sekali. Jadi manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa dan Tuhan sangat marah. Mulai dari saat itu setiap orang yang ada di muka bumi ini itu adalah manusia yang berdosa. Dan kita tidak akan bisa bertemu dengan Allah kalau kita tidak betul-betul ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, semua dosa kita itu sebenarnya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus pada waktu dia itu mati di atas kayu salib. Jelas sekali dikatakan di situ bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kepada Anda dan saya, maka Tuhan Yesus diutuskan untuk mati di atas kayu salib. Tujuannya adalah setiap orang yang percaya tidak akan binasa, tetapi mereka semua akan menerima hidup yang kekal. Seperti Anda dan saya sudah menerima hidup yang kekal karena kita percaya. Karena mereka percaya. Makanya mereka itu mendapatkan keselamatan. Di sini siapa yang merasa sudah diselamatkan? Ayo angkat tangan. Ya, wah enggak semua ya, bahaya juga ini ya. Jadi satu kali saya naik pesawat, ini goncangannya luar biasa ya, goncangannya luar biasa. Kemudian ya saya berdoa lah, setelah berdoa saya baca buku, itu masih goncang. Nah di samping saya ada pendeta duduk. Nah, kita tadinya udah ngobrol kan. Kemudian dia bilang, "Ibu, kok ibu bisa tenang begitu?" Dia bilang begitu ya. "Kok bisa tenang?
Ini kan goncangannya begini gede. Andai kata ini pesawat jatuh gimana katanya. Kita semua bisa mati loh, dia bilang gitu. Jadi saya bilang, oh iya, saya bilang pastilah kalau jatuh matilah. Jadi kalau Bapak sekarang khawatir, kalau Bapak sekarang begitu ketakutan, apakah berarti ini pesawat nggak jatuh? Saya bilang begitu. Kan kalau jatuh pun kita mati kan nanti masuk surga. Dia liatin saya gitu kan. Terus saya tanya, Bapak gak yakin masuk surga? Can you believe it? Seorang pendeta dia belum yakin dia masuk surga. Tapi pendeta kita di sini percaya dan yakin ya, gak usah khawatir. Jadi ada juga pendeta yang tidak yakin kalau dia itu bisa masuk surga. Hati-hati. Gak semua orang, mungkin aja saya gak tahu apakah karena dia belum percaya benar atau karena dia ada buat macam-macam, kita gak tahu. Tapi dia tidak percaya, dia belum percaya, makanya dia ketakutan. Nah, apakah kita itu semuanya merasakan bahwa aku tidak khawatir karena kalau aku mati, aku pasti masuk surga. Nah, mari kita lihat di sini. Di Roma di ayat pasal yang ke-10, di ayat 13 sampai 15 saya sangat suka baca ini. Dikatakan di sini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi siapa saja yang mengatakan Yesus adalah juru selamatku, maka dia diselamatkan. Siapa saja, tidak masalah dia besar kecil, orang tua, orang muda, pria dan wanita, siapa saja. Tetapi di sini disambung di ayat yang ke-14, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Kan kita mengatakan Yesus adalah juru selamatku, haleluya, amin. Itu karena kita percaya, karena kita sudah percaya. Bagaimana mereka yang belum percaya bisa mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Nah, tapi di sini ditambahkan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Kalau mereka belum dengar, nah saya sering cerita, saya baru kenal Tuhan Yesus waktu saya berusia berapa tahun nih kalau ada yang ingat di sini? Berarti nggak simak ya. Waktu saya berusia 38 tahun. Padahal saya sudah ke gereja 5 tahun. Can you believe it? 5 tahun ke gereja, setiap minggu ikut nyanyi. Dulu saya suka nyanyi, dulu ya di kor lah segala macem. Sekarang ini saya memang senang musik, sekarang udah gak bisa. Kalau nyanyi suaranya cempreng. Saya tanya kepada coach saya, kok suara saya jelek sekarang ya, gak bisa nyanyi tinggi gitu. Dia bilang, pilih. Mau khotbah atau mau nyanyi gitu. Jadi kalau yang mau nyanyinya bagus nggak usah tiap minggu khotbah, nggak usah tiap hari ngajar. Karena pada waktu kita nyanyi suara kita itu maunya setinggi mungkin, betul? Apalagi perempuan ya. Nah, pada waktu kita bicara kalau suara tinggi katanya cempreng, turunlah sedikit ya. Turun, setelah turun katanya kurang, turun lagi sedikit lagi. Baru terasa seperti orang hebat yang bicara karena suara kita rendah gitu. Nah, tapi kalau udah sering, sulit sekali bagi kita untuk mau menaikkan suara kita lagi. Nah, itulah yang saya alami. Nah, tapi 5 tahun saya belum percaya Tuhan Yesus. Karena saya nggak kenal Tuhan Yesus. 5 tahun saya datang ke gereja, saya itu melakukan semua, saya pelayanan luar biasa sekali. Tetapi saya tidak kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Sampai waktu saya mencoba membunuh diri yang ke-5 kali. Baru saya kaget pada waktu ada yang mengatakan, kalau kamu mati, kamu sayang gak sama anakmu itu katanya. Di buku saya ada nanti, saya lagi mau meluncurkan buku saya. Kalau kamu mati, anak kamu siapa yang jaga? Saya baru kaget, sayang gak kamu sama anak kamu? Nah, disitulah saya mulai belajar, karena bukan semua orang yang datang ke gereja kenal Tuhan Yesus. Ada yang datang baru mau mencari. Nah, kalau Anda tanya saya mengapa saya bisa ke gereja, saya ke gereja karena mau belajar bahasa Inggris. Karena gereja kami berbahasa Inggris. Jadi dosen kami mengatakan, if you want to speak a better English, come to my church.
Dia bilang my church, dia bilang semua orang kalau bicara itu pasti bahasa Inggris. Karena kalau tidak bahasa Inggris satu kata harus dibayar, waktu itu bayarnya Rp5.000. Dulu Rp5.000 gede. Kalau sekarang mungkin nggak apa-apalah. 10 kata baru Rp50.000. Kalau dulu itu kan nggak bisa ya. Jadi rasanya berat sekali. Ya saya datang ke gereja untuk belajar bahasa Inggris. Nah saya harap kita semua datang ke gereja mencari Tuhan Yesus. Amin. Katakan ke sebelah Anda, datang ke gereja cari Tuhan Yesus. Ya kan. Jadi saya datang ke gereja untuk cari mereka yang berbahasa Inggris. Sehingga 5 tahun saya tidak kenal Tuhan Yesus. Nah pada waktu kita tidak kenal, bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kita bisa kenal kalau kita tidak pernah tahu siapa itu Yesus? Bagaimana kita bisa tahu siapa itu Yesus kalau tidak ada orang yang memberitahukan kepada kita? Kalau tidak ada orang yang menyampaikan, kita nggak akan tahu. Makanya jelas sekali di sini dikatakan semua orang yang menyebut nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka belum percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak kenal siapa Yesus? Bagaimana mereka bisa kenal Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memperkenalkan? Saya setelah percaya kepada Tuhan Yesus, hal satu aja yang saya ingin lakukan, memperkenalkan Yesus kepada semua orang yang saya temui. Walaupun kadang-kadang salah. Nah ini sedikit aja, ini humor aja, nggak ada hubungan tapi humor ya. Saya naik pesawat kemana waktu itu, ke Medan atau kemana. Di samping saya itu ada satu pria ganteng lah ya, mungkin usia 35-40. Ngobrol orang dari luar negeri. Terus saya tanya, rupanya dari Prancis. Ngobrol. Setelah ngobrol saya cerita tentang Yesus, tentang segala macam udah. Udah gitu di sebelahnya itu nggak ngomong, kan 3 kursi ini kan. 3 kursi ya sebelah itu nggak ngomong. Terus kan sudah dekat, oh ya kita mau landing. Udah mau dekat terus saya tanya, di sebelah itu abang kamu gitu. Oh bukan, dia bilang. Terus saya tanya, oh bukan ya, teman ya? Karena dia mau jalan-jalan ke Danau Toba. Oh bukan, dia bilang. Oh bukan. Oh itu siapa itu? Teman sekerja ya gitu. Oh bukan. Terus dia bilang, actually he is my husband. Duk, saya pikir, aduh gawat lah saya kan. Berarti kan saya sudah memberitahukan tentang Kristus kepada orang yang salah. He is my husband. Saya langsung bingung gitu. Bingung kayaknya apa yang saya ceritakan tadi kok gak connect gitu ya. Gak connect sama sekali. Karena itu adalah suami dia padahal dia pria. Saya sampai liatin gitu ya. Kalian ketawa lagi. Saya udah gagal kalian ketawa, gak apa-apa ya. Nah tapi satu hal, tahukah kita bahwa menyampaikan berita Kristus itu adalah tanggung jawab kita. Menyampaikan bahwa Kristus itu adalah juru selamat adalah tanggung jawab kita. Nah kita lihat di ayat ke-15 yang sangat indah. Dia katakan betapa indahnya mereka, kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi itu di dalam bahasa Inggris dikatakan kaki mereka yang membawa kabar baik, kakinya itu sangat indah. Kakinya itu sangat cantik, sangat indah. Nah, pada waktu kita masuk tentang tanggung jawab, saya ingin kita belajar sedikit dari the parables of the talents atau perumpamaan tentang talenta yang ada di Matius 25. Nah, disinilah kita baca bersaut-sautan ya. Saya tahu ini panjang tapi nggak apa-apa. Anda akan merasakan bahwa itu kita diingatkan kembali. Matius 25, 14-30 bersaut-sautan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi
dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menuai. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Mari kita baca ayat terakhir bersama-sama. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita bicara tentang tanggung jawab setiap orang percaya. Kita baca yang namanya perumpamaan tentang talenta itu, ada seorang tuan pada waktu dia mau pergi, dia tinggalkan kepada 3 hamba-hambanya. Yang 1 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Setelah dia pergi lama, ini yang mendapat 5 talenta, dia langsung pergunakan itu dengan baik. Kemudian dia menghasilkan 5 talenta. Yang mendapatkan 2 talenta juga melakukan hal yang sama, dia juga mendapat keuntungan 2 talenta. Tetapi yang menerima 1 talenta, dia merasa mengapa kok mereka mendapat 5 dan 2. Sebenarnya dia itu cemburu, dia itu tidak suka. Dan dia merasa aku hanya menerima 1. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Nah, satu saat setelah lama sekali tuannya pulang dan tuannya tanya, mereka semua memberikan laporan. Untuk yang mendapatkan kembali yang menguntungkan, ya, yang melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, tuannya itu memberikan dia betul-betul upah yang luar biasa. Upah yang luar biasa. Nah, untuk yang tidak melakukannya, tuannya mengatakan engkau adalah malas dan engkau adalah jahat. Nah, ini talenta ini membicarakan tentang tanggung jawab setiap orang percaya. Anda dan saya sebagai orang percaya menerima berkat talenta dari Tuhan. Yang dimaksudkan talenta bukan hanya talenta main gitar, main musik, nyanyi atau khotbah. No, yang namanya talenta itu adalah apa saja yang kita terima dari Tuhan. Apa saja. Misalnya harta, itu yang pertama. Harta benda. Harta benda yang kita terima dari Tuhan. Ya, jadi kita punya honor setiap bulan, itu adalah harta benda. Kemudian suami kita itu adalah harta benda kita. Istri kita itu adalah harta benda kita. Itu semua yang namanya uang, yang namanya apa yang bisa kita lihat. Misalnya HP kita, komputer kita, itu semua adalah harta benda yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Nah, pada waktu Tuhan memberikan itu kepada Anda dan saya, Tuhan mau itu bisa menghasilkan.
Jadi yang pertama adalah harta benda, itu yang Tuhan berikan. Sesuai dengan kapasitas kita. Di situ jelas dikatakan bahwa sesuai dengan kapasitas. Ada yang kapasitasnya 5, ada yang kapasitasnya 2, ada yang 1. Nah, kemudian yang kedua di samping harta benda adalah waktu. Waktu. Kalau kita hari ini boleh hidup, itu karena Tuhan yang memberkati, betul? Itu karena anugerah Tuhan. Di dalam buku saya tulis itu bagaimana saya berjalan bersama dengan anugerah Tuhan. Nah, itu kita harus tahu bahwa itu bukan milik kita. Ini waktu, kapan aja Tuhan bisa ambil. Coba tanya kepada diri kita sendiri. Andai kata kita itu malam nanti mati, tanya kepada diri kita. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang akan kita persembahkan? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kita nggak tahu, ada orang mati usia 84, saya sekarang 84. Ada orang usia 48, ada orang usia 21, mendingan nobody knows when. Tetapi waktu itu adalah milik Tuhan yang Dia percayakan untuk Anda dan saya. Yang Tuhan mau itu kita pergunakan, kita bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Talenta, kita lihat tadi bagaimana teman-teman kita mengangkat pujian, memainkan keyboard. Itu semua adalah talenta. Saya hari ini berdiri di sini, itu juga adalah talenta. Berapa sering kita kalau diminta melayani, ada saja alasan kita. Karena kita merasa kita mungkin terlalu pintar, terlalu bagus untuk main di tempat yang kecil. Kita merasa enggak tahu karena apa. Tapi saya mau Anda tahu, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk doa, termasuk baca firman, termasuk ngajar firman, ngajar cell group, itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Jadi kalau talenta ini, biasanya saya kalau ngajar saya bilang ini talenta yang Tuhan katakan di Matius 25, ada 5. Jadi ada yang satu tadi apa? Harta benda, yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah talenta. Nah sebenarnya ada lagi yang namanya testimoni. Ya, testimoni itu seperti kalau saya menceritakan cerita saya, di buku saya itu semua testimoni ya, semua testimoni. Pada waktu testimoni itu Tuhan berikan Anda pengalaman, Tuhan berikan saya pengalaman. Tujuannya bukan untuk saya membanggakan diri, tetapi untuk saya bisa betul-betul menyaksikan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan saya, melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan saya, dan itu saya harus bisa sharingkan kepada teman saya, kepada keluarga saya, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah testimoni. Dan yang terakhir sudah pasti yang namanya temple. Anda tahu kalau saya ada di sini hari ini itu temple. Tubuh saya itu temple, itu bait Allah. Bait Allah, saya ada di sini karena saya mengasihi Anda dan kita semua. Amin. Jadi bukan main-main, jadi saya hadir. Nah itulah namanya temple. Jadi saya biasanya katakan talents itu termasuk treasure, termasuk talents, termasuk time, termasuk testimony. Dan yang terakhir itu adalah temple. Nah itulah yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi pada waktu Tuhan berikan kita kehidupan yang mewah, kehidupan yang cukup, Tuhan mau kita pakai itu sebagai tanggung jawab kita untuk bisa membawa lebih banyak orang lagi mengenal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memberikan kita talenta untuk bisa nyanyi, bisa khotbah, bisa misalnya apa saja. Bisa mengajar orang bahasa Mandarin, bisa berdoa, itu adalah talenta yang Tuhan berikan supaya kita bisa membawa banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Karena pada akhirnya tidak lagi ada yang berguna di dunia ini terkecuali pada waktu Tuhan melihat kita datang ke hadapan Tuhan, bertekuk lutut dan berseru mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Jadi hari ini saya mau Anda mulai berpikir, kalau saya mati hari ini, gak ada lagi yang kita bisa bawa. Gak ada satu pun gak ada. 5T itu gak ada semuanya. 5T bukan 5 triliun ya. 5T tadi itu semuanya gak ada, semua habis. Nah waktu kita masih hidup, apa sih tanggung jawab kita? Ingat, satu saat nanti, ingat. Siapapun kita, satu saat nanti begitu kita nanti pulang ke surga atau kita bilang kita mati, kita yang bahasa yang paling jelas itu kan mati ya.
Begitu kita mati, kita akan bertemu dengan yang namanya hakim agung itu. Dia tidak akan tanya berapa uang yang kamu miliki, berapa sering kamu menyanyi, atau main keyboard, atau berapa banyak yang kamu sudah berikan, atau apa. Enggak, Tuhan tidak akan tanya. Yang Tuhan tanya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa kepadaku. Apa yang sudah engkau lakukan bagiku. Tuhan tidak akan pernah tanya berapa mobil yang kamu miliki. Tuhan tidak akan tanya berapa rumah atau berapa deposito kamu. Enggak. Atau Tuhan enggak akan tanya kamu bisa nyanyi berapa oktav. No, Tuhan enggak akan tanya itu. Yang Tuhan tanya apa yang sudah kamu lakukan bagiku. Nah, itulah tanggung jawab kita. Nah, untuk kita yang melakukan sama dengan yang mendapat 5 talenta, kemudian semua dia lakukan, semua dia berikan kepada tuannya, maka tuannya mengatakan engkau adalah anakku yang baik dan setia. Mari masuk ke dalam pelataranku, mari kita bersama-sama kita berpesta ria seumur hidupmu, selama-lamanya. Jadi kita yang melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nanti satu saat waktu begitu kita mati, Yesus akan menerima kita dan kita akan masuk ke dalam haribaannya, di dalam rumahnya selama-lamanya. Katakan ke sebelah Anda, luar biasa ya. Luar biasa ya. Bagaimana kalau kita tidak melakukan? Nah, itu yang mendapat 1 talenta, dia itu merasa bahwa kenapa sih dia dapat 5, kenapa saya hanya dapat 1? Bapak Ibu sekalian di sini saya mau kita belajar. Kalau kita dapat banyak, jangan sombong. Karena pada waktu engkau diberikan talenta banyak, engkau dituntut banyak. Engkau dituntut banyak. Kamu harus melakukan sesuai dengan talenta kamu. Saya talentanya belum begitu banyak, tetapi lumayan. Jadi saya pun udah kurang tidur. Harus persiapan ini, harus persiapan itu, harus diberi kesehatan, itu talenta loh. Tadi pagi baru aja seorang yang pemilik dari Hotel Paragon di Solo ya, dia orang Bandung. Saya kan kebetulan launching buku, tapi saya nggak bisa undang banyak orang. Sorry, saya nggak bisa undang, karena editor saya nggak mau. Dia bilang nanti kalau banyak orang bisa chaos, dia bilang, karena kan nanti mau tanda tangan lah segala macam. Jadi nggak bisa banyak undang. Nah, itu teman dekat saya Lili Tamboyang nih. Dia bilang, aduh saya ini lagi mau ke Malaysia, nanti saya akan kejar kembali. Karena saya mau bawa mama saya ketemu sama mami, dia bilang. Mama saya 82 tahun, ya biasalah orang kalau udah 80 tahun ke atas sudah merasa aku kan udah 80, aku udah gak kuat jalan, aku sudah begini gitu kan. Nah, tapi Tuhan memberikan saya waktu supaya saya itu bisa melayani Tuhan. Kadang-kadang capek loh, tahu gak? Capek sekali, aduh terutama pada waktu itu pelayanan begitu banyak. Saya kadang-kadang bukannya menyesal, tapi aduh kok saya terima ini ya. Saya ini udah jam 2, jam 3 belum tidur, tapi saya harus ya kan bisa begitu. Tapi saya percaya pada waktu Tuhan memberikan kamu talenta, Tuhan menuntut pelayanan untuk Tuhan. Nah itulah, jadi kita itu semua orang mendapatkan talenta yang berbeda, yang dapat banyak tidak perlu sombong. Karena dari engkau Tuhan akan menagih banyak, menuntut banyak. Dan yang dapat 1 gak masalah. Andai kata Anda gak bisa kemana-mana, andai kata kakinya gak benar, ininya gak benar, semuanya gak bisa. Kita masih bisa berdoa kok. Saya di gereja Korea sana, Korea itu kan gerejanya luar biasa sekali. Saya kenal dengan Bishopnya itu, Bishop Sundo Kim, saya kayaknya pernah cerita ya. Saya tanya kepada dia, kenapa sih kok bisa begitu hebat gerejanya? Dia satu gereja, jemaatnya itu 110.000. 110.000, dia itu dari pagi hari Minggu pagi sampai malam. 110.000 dan dia 3 bersaudara. Adiknya yang kedua itu Bishop juga 100.000. Adiknya satu lagi 90.000. Jadi 3 abang adik, gereja mereka 300.000. Saya tanya, saya bilang, Bishop bagaimana sih kok bisa begitu banyak? Bagaimana sih kamu ngaturnya kok begitu banyak orang datang? Itu seperti orang mau nonton aja gitu. Terus desak-desakan gitu. Dia jawab apa? Hanya 2. Satu adalah doa,
Satu adalah persepuluhan. Dia bilang itu banyak orang yang tidak sanggup datang ke gereja, ada yang sudah tua, naik di kursi roda dan sebagainya. Tetapi mereka itu mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa. Mereka bisa berdoa. Hari ini Anda di sini, ada di sini, ya kita di sini sedang melayani Tuhan. Artinya dia itu nggak mengatakan, tetapi artinya apa? Orang Kristen hidupnya tidak benar. Tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus. Itulah sebabnya sulit sekali bagi orang mau percaya. Karena orang mengatakan dia kan orang Kristen. Jadi hari ini kita mau belajar. Kalau kita mau bertanggung jawab. Kalau kita mau menjadi seorang yang percaya, yang bertanggung jawab. Hidup kita harus benar. Saya tahu waktu saya tinggal 2 menit lebih. Tapi kalau ini saya bisa ngajar 20 jam ini ya. Jadi yang pertama adalah pikiran kita harus benar. Sering sekali kita sudah melakukan hal yang tidak benar, kita pun nggak tahu. Yang kedua ya, kelakuan kita harus benar. Tindakan kita harus benar. Siapa yang di sini pernah kasih duit sama polisi lalu lintas? Angkat tangan. Angkat tangan. Kita selalu bilang polisi itu korup. Anda yang ngajarin dia korup. Kalau Anda nggak kasih duit, dia nggak bisa terima duit. Betul? Katanya, oh kalau nggak kasih duit nggak bisa. Nonsen, saya pernah alami itu semua. Nggak ada itu. Jadi pikiran kita harus benar. Yang kedua, tindakan kita harus benar. Dan ketiga itu, ucapan kita harus benar. Di sini siapa yang dari kecil sampai sekarang belum pernah berbohong? Angkat tangan. Ketawa sampai begitu sekikikan ya. Yang pernah angkat tangan, saya mau lihat dulu tangannya itu. Tuhan juga lihat loh, ini betul-betul jujur apa enggak. Yang pernah bohong dari kecil angkat tangan. Yang pernah bohong dari kecil angkat tangan. 100% semua harus angkat tangan. Jadi pikiran kita nggak benar, tindakan kita nggak benar, ucapan kita pun nggak benar. Terus alasannya, aduh berbohong untuk kebaikan. Nggak ada itu. Bohong putih nggak ada itu. Nggak ada. Bohong itu bohong. Nah kita tidak menjalankan apa yang Tuhan. Kita nggak usah cerita, kita harus bawa Alkitab kemana-mana penginjilan. Nggak usah dulu. Yang pertama adalah hidup kita harus benar dulu. Kalau hidup kita benar, orang yang melihat kita, orang pasti merasa, wah betul-betul ini. Kita harus tahu, kita harus tidak boleh sama dengan dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kepalsuan, kepura-puraan, kepentingan pribadi. Kemudian manusia ini sombong, betul ya. Sekarang ini kalau Anda baca berita ampun deh. Sombong, keinginan daging, kemudian keinginan mata. Jadi tanggung jawab kita adalah harus pertama kita betul-betul bisa hidup benar. Katakan ke sebelah Anda, hidup kamu harus benar ya. Jadi hidup benar itu adalah hidup kudus, melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Pikiran kita harus benar, kelakuan kita harus benar, ucapan kita harus benar. Kalau itu sudah benar, maka Anda percayalah. Pada waktu orang melihat, orang tahu, orang Kristen ini kok baik-baik. Mereka nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita ya berkhotbah ya, kita bilang berkhotbah atau kita bilang memberitakan ini segala macam. Bukan dari apa yang kita ucapkan, tapi apa yang kita lakukan. Bagaimana kita hidup. Nah itulah cara kita pertama. Seharusnya ada seri sambungan ya. Karena nggak mungkin kita bicara tentang tanggung jawab orang Kristen hanya dalam waktu 30 menit. Impossible. Terkecuali kita ini semua jenius ya. Nggak mungkin. Tung kayak AI gitu. Masuk langsung jadi. Tapi kalau yang namanya khotbah itu nggak bisa. Tapi itu adalah yang pertama. Jadilah garam, jadilah terang. Di luar sana semua mata melihat. Melihat bagaimana kehidupan orang Kristen. Tadi baru lagi ngobrol-ngobrol ya, baru lagi ngobrol dengan Pak Halim. Kita cerita tentang, wow sekarang ya banyak sekali pujian gini-gini. Saya katakan iya betul sekali. Betul sekali. Kita semua senang sekali nyanyi lagu yang diciptakan oleh Hillsong, oleh ini, oleh itu. Kemudian kita dengar berita di situ kehidupan orang yang menciptakan lagu itu tidak benar.
Nah itu semua orang yang tahu itu langsung drop. Itu gak baik. Jadi kalau kita mau, hal pertama boleh bertanggung jawab kepada Tuhan sebagai orang percaya, hidup kita harus benar. Katakan ke sebelah Anda, kamu harus hidup benar loh ya. Hidup benar itu apa? Pikiran benar. Katakan pikiran benar. Yang kedua ada tindakan benar. Yang ketiga adalah ucapan benar. Tidak berbohong. Nah Anda percaya pada waktu kita berubah, orang melihat kehidupan kita, orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dengan demikian tanggung jawab kita bisa kita selesaikan. Ingat yang Tuhan mau adalah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tidak bisa berkhotbah kepada semua orang, bersaksi kepada semua orang. Tapi hidup kita yang benar itu akan menunjukkan siapa Kristus. Karena pada waktu orang melihat itu, kita itu telah menjadi garam dan terang. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik, kami bersyukur pada pagi hari ini kami belajar bahwa tanggung jawab kami hanya satu, yaitu bagaimana supaya lebih banyak lagi orang boleh percaya kepada Engkau melalui kehidupan kami. Tanggung jawab kami tidak bisa berkhotbah, tidak bisa menjadi saksi ke seluruh penjuru dunia. Tetapi kami boleh hidup sesuai dengan yang Engkau ajarkan. Sehingga pada waktu mereka melihat kami, mereka melihat Engkau hidup di dalam kami. Mereka melihat Holy Spirit ada di dalam kami. Mereka melihat karakter Kristus ada di dalam kami. Dengan demikian mereka memuja Engkau. Tuhan, tolong setiap kami kembali dari tempat ini bukan untuk menyampaikan mari Engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi jadikanlah kami garam dan terang di tengah-tengah masyarakat kami. Sehingga pada waktu mereka melihat kami, kehidupan Engkau ada di dalam kami, maka mereka akan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tahu tanggung jawab ini tidak kecil, tanggung jawab ini besar, tanggung jawab ini berat, tapi kami percaya pada waktu Engkau menyertai kami sanggup melakukannya. Kuduskan kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna ini. Berikan kami kemauan untuk melakukan apa yang Engkau mau kami lakukan. Dan jadikanlah kami alat-Mu untuk boleh betul-betul bertanggung jawab atas apa yang telah Engkau percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan, inilah kami, jadikanlah kami alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati katakan amin. Shalom, diberkati setiap kita yang telah menerima firman Tuhan, dan saya berdoa kiranya kita terus dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam kasih karunia yang kita terima dari Tuhan. Mari kita simak informasi untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12.30, Teen Sunday Service akan dilayani oleh Kosandi dengan tema Sindrom Thomas. Dan pada hari Rabu 29 April 2026, para wanita diundang hadir di dalam ibadah wanita spesial kebersamaan pada pukul 5 sore. Dan jangan lewatkan ibadah doa Kamis pada pukul 5 sore di gedung 52 lantai 2. Dan pada hari Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5.30 pagi kita akan bersama-sama masuk di dalam morning prayer. Dan di hari yang sama pada pukul 18.30 anak-anak muda diundang untuk hadir dalam The Vessel Community. Hari Minggu 3 Mei 2026, pukul 8 pagi ibadah raya akan bersama-sama belajar tentang karunia Roh Kudus dan ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan pada pukul 10 pagi, anak-anak diundang untuk hadir di dalam ibadah sekolah minggu. Dan pada pukul 12.30, anak-anak muda, mari kita hadir di dalam Teen Sunday Service yang akan dilayani oleh Cinita, dan kita akan belajar tentang sindrom Petrus. Hari Sabtu 9 Mei 2026, kembali komunitas usia emas diadakan pada pukul 9 pagi di gedung 52 lantai 2.
Demikian informasi untuk sepanjang minggu ini. Terus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bro, lihat nggak nih foto ini? Oh iya. Dulu Chelsea deket banget sama saya. Lihat aja buktinya nih. Iya, betul. Si Belva juga sama, sibuk terus, susah kalau diajak ngobrol. Ada aja tuh alasannya tuh, bikin capek, bikin pusing. Iya sama, Caca juga. Ditanya malah dia balik marah. Iya benar. Padahal kita cuma pengen mereka punya waktu buat kita. Guys, Ai bingung deh. Aku cuma mau dimengertiin sama papa Ai. Tapi Ai tuh ya, tiap hari nanyain terus. Gak usah nanya-nanya lagi dong. Harusnya udah paham dong. Jadi malas ngobrol, soalnya kayak diinterogasi. Kita kan cuma mau dimengerti. Mereka sebenarnya sama-sama sayang, sama-sama peduli, tapi merasa tidak saling mengerti dan juga selalu sibuk sendiri. Reconnect banget sih. Yuk sama-sama kita mau belajar di dalam seminar Kompas kita dengan tema Reconnect yang akan diadakan pada tanggal 27 Mei jam 10 pagi sampai dengan selesai. Ditunggu kehadirannya ya. Puji Tuhan, demikian pengumuman selama seminggu ini dan saya akan mengingatkan kembali tadi video sudah nonton semua. GBI Jelambar Timur akan mengadakan seminar parenting tepatnya pada tanggal 27 Mei itu hari libur, Idul Adha jam 10 pagi dengan tema Reconnect ya. Dan pembicaranya adalah Ibu Heni Wirawan dan pendaftaran akan dibuka mulai minggu depan pada tanggal 3 Mei. Jadi siapkan waktunya, catat bahwa tidak melewatkan tanggal 27 Mei tersebut untuk hadir ya. Terutama bagi Kompas, komunitas suami istri, pasangan suami istri di tempat ini. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu, kepada Ibu Maimunah Natasha yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Amin. Kemudian kita akan mengadakan persembahan kita 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening atau scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu ya. Oh ya, saya mau menanyakan adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir hari ini di tempat ini baik di bawah maupun yang duduk di atas? Bisa mengangkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan penuh sukacita. Jika belum memiliki tempat ibadah tetap, dapat mengikuti ibadah di tempat ini yaitu setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa untuk kita sebelum kita memberikan persembahan, korban persembahan kita. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah dikenyangkan, diingat kembali bahwa kami sebagai orang percaya memiliki tanggung jawab. Dan biar kami tetap berada dalam kebenaran firman-Mu, tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, tapi kami senantiasa terhubung dengan Engkau dan senantiasa dalam kehidupan kami mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar Bapak kami akan memberikan persembahan kami, korban syukur kami, biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang terlebih dahulu Bapak sudah memberkati setiap kami. Baik kami masih anak-anak maupun semua kami dalam setiap apapun yang kami lakukan profesi daripada anak-anak jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, kami akan memberi dengan penuh sukacita dengan apa yang sudah kami bawa ke tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan siap untuk memberi. Haleluya, amin. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
berdiri. Selalu menyenangkan hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh datang ke tempat ini. Kami bersyukur juga untuk anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan. Dan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kalau hari ini kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kami bertanggung jawab atas segala apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat untuk kami melakukan yang terbaik. Untuk kami mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu waktu, baik itu harta kami, baik itu tubuh kami. Apapun itu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Jadikan kami pengelola yang baik di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang mau memampukan kami. Tuhan, Hamba-Mu berdoa khusus juga untuk pekerjaan dan mata pencaharian dari setiap jemaat di tempat ini. Kiranya berkat Tuhan ada dan penyertaan Tuhan ada dalam setiap pekerjaan mereka. Dan dimanapun mereka berada dapat menjadi garam dan terang. Tuhan, Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap mungkin jemaat yang mengalami kelemahan fisik, yang mereka mengalami sakit. Tuhan, kiranya Engkau Yehova Rafa, kami mohon kesembuhan yang daripada Tuhan ada atas jemaat kami yang sakit. Tuhan, apapun yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam setiap kehidupan jemaat di tempat ini, Tuhan, kami percaya semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dan semuanya itu akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan Tuhan, kami pada saat sekarang ini kami juga berdoa khusus untuk Bu Maimunah. Tuhan, dalam kehidupan Bu Maimunah di usianya yang sudah sangat banyak dan dalam kehidupannya beliau begitu memberkati banyak orang. Tuhan, kami berdoa kiranya dalam hidupnya Tuhan memberikan dia kesehatan dan dalam pelayanannya beliau terus boleh memuliakan nama Tuhan dan memberkati begitu banyak orang. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali.